daun teh dan rokok ini, bawa kembali dan cobalah. Kapten, aku ambil rokoknya, tapi tehnya tidak, karena sayang kalau buatku. Hei, sekarang kamu pakai kiasan, kalau tidak mau, berikan padaku, jangan meremehkanku, aku tidak memberikannya padamu, nanti aku berikan pada Budi. Budi, ya? Budi apaan? Hei Bapak Andi, boleh minta uang? Ada apa dengan penipu zaman sekarang? Tidak pakai akal-akalan lagi, langsung minta uang aja. Sudah 12 tahun sejak kita pensiun, waktu cepat berlalu, ya, betul sekali. Ya, sudah 12 tahun. Untung kita 4 saudara setuju bertemu setiap 3 tahun, mengobrol tentang masa lalu, dan mengingat hari-hari di medan perang saat kita hidup dan mati bersama. Jadi biar aku bilang sesuatu. Kita bertiga masih bisa Duduk di sini dan minum teh hari ini, dan itu semua karena Budi mempertaruhkan nyawanya dulu. Untuk mengambil granat yang mau meledak dan melemparkannya keluar parit. Kalau tidak, kita semua akan mati hari itu. Dan kaki Budi terluka dalam kejadian itu, membuatnya cacat permanen. Tapi bulan lalu aku bertemu dia di mal Jalan Beringin, makan bersama, dan tanya apakah dia perlu bantuan atau apa, dia tidak berkata apa-apa tentang itu. Tapi soal kepribadian Budi, kamu tahu bagaimana dia. Kecuali benar-benar perlu, dia tidak akan pernah pertama minta tolong. Jadi aku hanya bilang sekarang, apapun yang terjadi pada Budi, jika dia minta tolong pada kalian, kalian berdua harus bilang padaku. Tentu, apapun yang terjadi pada Budi adalah urusan kita juga. Hei, sudah hampir waktu makan siang. Kenapa Budi belum datang? Dia tidak pernah terlambat. Jangan khawatir. Budi tidak akan pernah lupa janji yang tak terpatahkan yang kita buat. Untuk bertemu setiap 3 tahun, jadi dia pasti datang. Tunggu sebentar lagi. Oh, ini dia, bocah nakal. Ibu, kita harus bayar lagi, uangmu tidak cukup. SSD? Dewi, jangan nakal. Ayah sedang tidur. Kita harus diam. Ibu akan cari cara untuk mendapatkan uang. Untuk biaya pengobatan ayah. Ibu Dewi jangan nakal, uang ini untuk biaya pengobatan ayah. Dewi, ibu tidak pernah memberimu uang. Katakan pada ibu, dari mana kamu dapat uang ini? Apa kamu mencurinya? Sudah berapa kali ibu bilang jangan mencuri uang orang lain? Kembalikan sekarang juga. Aku tidak mencuri. Selama beberapa bulan ayah di rumah sakit. Aku mengumpulkan botol di lorong rumah sakit dan menjualnya di belakang. Itulah cara aku mendapatkannya. Aku tidak mencuri. Maaf, Dewi, ibu seharusnya tidak menyalahkanmu, maaf. Jangan menangis, Ibu. Kita akan cari uang bersama untuk biaya pengobatan ayah. Dewi, tunggu di sini sama ayah. Ibu harus angkat telepon. Ibu sebentar lagi kembali. Halo, Bapak Wijaya, maaf. Mengenai biaya pengelolaan pasar, bisakah Bapak memberi saya beberapa hari lagi? Bapak Wijaya, tentang situasi Budi, Anda tahu itu. Toko sayur kami belum buka selama 2 minggu. Kami benar-benar tidak punya uang sekarang. Mengenai orang cacatmu itu, situasinya bagaimana, aku tahu betul. Tapi, itu tetap tidak memberimu alasan untuk tidak membayar biaya pengelolaan, benar? Bapak Wijaya, maaf merepotkan. Tolong beri saya beberapa hari lagi. Memberimu waktu tambahan bukan tidak mungkin. Tapi kita tidak ada hubungan apa-apa.
Kenapa aku harus memperlakukanmu berbeda? Kenapa aku harus repot-repot untukmu? Bapak Wijaya, keluargaku benar-benar kesulitan. Kecacatan budi, karena dia berjuang untuk negara kita. Berhenti di situ. Jangan coba-coba membuatku merasa bersalah. Suamimu cacat adalah perbuatannya sendiri. HMPH. Aku tidak menyuruhnya pergi ke garis depan. Ayah, Jadilah baik, Dewi. Tunjukkan padaku catatan itu, sayang. $298. Dewi, ayah akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Jangan beritahu siapapun, oke? aku akan merahasiakannya untukmu, ayah. Di meja di toko, ada bingkai foto. Di belakang foto, ada nomor telepon. Saat kamu butuh bantuan, kamu bisa menelepon nomor itu, apapun yang terjadi, dia akan membantumu. Dia akan membantuku dengan apapun. Apapun yang terjadi, dia akan membantumu. Ini telepon siapa? Aku pernah ketemu dia. Kamu panggil dia Bapak Andi. Siapa Bapak Andi? Dewi, cari ibumu di pintu. Katakan pada ibumu, ayah mau apel. Suruh dia belikan satu untuk ayah. Ayah, aku punya uang. Aku dapat banyak dari jual botol. Aku akan belikan ayah apel. Tunggu aku segera kembali. Ayah sangat berharap bisa melihatmu tumbuh besar. Siti, maafkan aku. Aku telah membuatmu menderita. Sejak kita menikah, kamu tidak pernah punya hari yang baik. Dan sekarang aku menderita kanker hati stadium akhir. Aku tidak bisa terus menyeretmu, atau keluarga ini. Aku belum menjadi suami yang baik, atau ayah yang baik. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Aku menitipkan putri kita padamu. Aku mencintaimu, dan aku juga mencintai putri kita. Mata Umbani. Dewi, mau kemana? Ayah mau apel. Aku akan belikan ayah apel. Kamu punya uang untuk apel tapi tidak untuk biaya pengelolaan pasar. Baiklah, kalau kamu tidak mau bayar biayanya, aku bisa tunjukkan jalan keluar yang mudah. Habiskan satu malam denganku. Dalam mimpimu. Dalam mimpiku? Hamha. Kita lihat saja nanti. Budi, Di mana ayah? Kemana ayah pergi? Aku ingin membeli apel untuk ayah. Dewi? Dewiku, ayah telah pergi ke tempat yang jauh. Dia pergi ke tempat tanpa rasa sakit. Apakah ayah meninggalkan kita? Aku ingin mencari ayah. Aduh. Orang cacatmu itu sudah mati. Jadi, kamu bisa bersamaku tanpa rasa bersalah sama sekali. Benar, kan? Suamiku baru saja meninggal. Kamu di pemakamannya mengatakan itu. Aku bilang padamu, aku, Rudi Wijaya, tidak takut pada apapun. Kalau kamu punya nyali, biarkan dia datang dan mengambil nyawaku. Kamu orang jahat. Kenapa kamu memecahkan foto ayahku? Kamu orang jahat.
Kamu bocah nakal. Apa aku yang jahat? Rudy, lepaskan putriku. Lepaskan. Bukankah dia cuma berutang sedikit biaya pengelolaan pasar? Kenapa kamu keterlaluan? Kamu menghancurkan potretnya dan bahkan memukulnya. Kamu mengganggu seorang gadis kecil. Itu bukan hal yang patut dibanggakan. Tepat sekali. Kenapa kamu mengganggu anak kecil? Siti. Jadi dia berutang beberapa bulan biaya pengelolaan pasar. Kami patungan dan membayarnya untuk dia. Jangan mempersulit mereka di sini. Seorang janda dan anaknya. Dengar, Siti. Besok, jika kamu tidak membayar biaya pengelolaan pasar, kamu bisa lupakan saja jualan sayurmu. Buka pikiranmu. Buka kakimu. Dan hidup akan mudah bagimu. Tidak apa-apa, Siti. Ambil uang ini dan bayar biaya pengelolaannya. Ibu Wati, saya tidak bisa menerima uang ini. Ambil saja untuk keadaan darurat. Kamu bisa mengembalikannya kalau sudah punya uang. Kalau kamu tidak membayar biaya pengelolaan ini, Rudy pasti akan mempersulitmu. Betul, jadi ambil uang ini untuk bertahan. Terima kasih, Ibu Wati. Terima kasih semuanya. Saya sudah membayar biaya pengelolaan pasar bulan ini kemarin. Semuanya, apalagi yang kamu mau. Siapa yang suruh kamu taruh kotak styrofoam itu di luar? Bawa ke dalam, itu merusak pemandangan. Kalau kamu tinggalkan di sini lagi, aku akan buang semuanya. Kata siapa? Kerat sayur orang lain bisa ditaruh di luar, tapi punyaku tidak bisa. Apa hakmu? Karena keluargaku memiliki pasar ini. Karena aku direktur kantor pengelola pasar. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Jangan berpikir karena kamu bayar biaya pengelolaan pasar, aku tidak bisa macam-macam denganmu. Kamu meremehkanku. Kenapa kamu terus mengganggu aku dan anakku? Karena kamu tidak mau dengar. Kalau kamu akhirnya sadar, dan datang ke ranjangku merintih memanggilku, mungkin aku akan melepaskanmu. Aku kasih waktu sebulan untuk memperbaiki tokomu. Apa-apaan itu, sayuran budi? Suamimu sudah mati, tidak tahu. Pakai nama orang mati untuk kios sayurmu? Itu pembawa sial. Toko jelek ini merusak pemandangan seluruh pasar. Bapak Wijaya, suamiku sudah tiada. Kios sayur ini adalah satu-satunya yang dia tinggalkan untukku dan anakku, kenang-kenangan kami satu-satunya. Tolong, bolehkah aku mempertahankan nama ini? Aku mohon padamu. Aku akan kembali tanggal 27 bulan depan. Kalau kamu belum memperbaikinya sampai saat itu, aku akan menghancurkan tempat ini. Kamu tidak mau menggantinya? Kalau begitu tunggu saja sampai tempat ini dihancurkan. Tidak percaya? Coba saja. Budi dan istrinya mendirikan kios di pasar untuk menjalankan usaha kecil. Bulan April lalu, aku bahkan meneleponnya untuk bekerja di bengkel mobilku dan sibuk. Dia bilang tidak. Itulah Budi, dia lebih suka menanggung semuanya sendiri daripada merepotkan kawan-kawan lamanya. Budi sedang dalam perjalanan. Saat makan siang, bantu aku pikirkan alasan untuk membujuk Budi datang ke cabangku sebagai manajer umum atau semacamnya. Kita harus meyakinkannya. Hei, bukankah sudah waktunya? Dia seharusnya sudah di sini. Budi tidak pernah terlambat. 10 menit lagi. Aku bertaruh dalam 10 menit, Budi akan sampai di sini. Kalian berdua mau bertaruh? Tidak. Kamu pikir kamu sedang apa? Sebulan lalu aku bilang suruh kamu beresin semuanya. Apa? Kamu sama sekali nggak dengerin omongan aku. Bukan? Aku nggak punya uang. Lagi pula, semua toko kelihatannya sama. Kenapa cuma aku yang harus beresin? Datang ke kantorku. Pastikan kamu siap. Datang aja, nanti kamu nggak perlu beresin apa-apa. Minggir.
Sepertinya kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Hancurkan semuanya. Ini warungku, apa hakmu untuk menghancurkannya? Persetan. Pergi dari sini. Hentikan. Hancurkan dengan keras. Halo, Hai Bapak Andi, bisa beri saya uang? penipu zaman sekarang, mereka bahkan tidak pakai trik lagi, langsung minta uang. Zaman berubah, dan penipu ikut berubah. Mungkin mereka pakai pengubah suara untuk meneleponmu dan memainkan kartu kasihan. Mereka menelepon lagi, kan? Kalau kamu pakai pengubah suara itu lagi, aku telepon polisi. Bapak Andi, saya cuma butuh uang untuk warung sayur ibu, untuk dapat papan nama baru, biar dia tidak didorong-dorong oleh Bapak Wijaya. Trik macam apa ini? Bapak Andi, saya tidak tahu trik apapun. Saya cuma ingin uang untuk beli papan nama baru untuk ibu. Kamu kenal saya? Kenapa kamu butuh papan nama baru? Saya tidak kenal Bapak. Ibu saya jual sayur di pasar. Manajernya bilang papannya jelek. Dia suruh orang membongkar warung ibu dan dia pukul ibu saya. Bapak Andi, tolong, saya butuh uang untuk bantu ibu dapat papan nama baru untuk warung. Dengan begitu, ibu tidak akan diganggu oleh Bapak Wijaya. Penipu kecil ini berani sekali. Jadi dari mana kamu dapat nomor telepon saya? Dari rahasia kecil yang ayah tinggalkan. Rahasia kecil? Ayah bilang, ada nomor telepon di belakang foto di bingkai. Kapanpun saya dalam masalah, saya harus menelepon nomor ini, dan seseorang akan datang membantu. Dengar, biar saya bicara dengan ayahmu, saya perlu bicara dengannya. Bagaimana dia bisa mengajari anak menipu orang sejak kecil? Ayah saya kena kanker, dia tidak mau buang uang untuk berobat dan jadi beban bagi ibu. Bulan lalu dia lompat dari gedung. Siapa nama ayahmu? Ayah saya Budi. Sayang, tunggu aku sedang dalam perjalanan. Berhenti di situ. Sayur-sayuran yang masih bagus ini, kamu merusaknya. Bukankah itu mengganggu orang? Apa kamu tidak takut karma? Hah? Balasan ilahi? Dengar ya, di pasar Jalan Beringin, Bapak Wijaya adalah satu-satunya dewa. Kamu tidak lebih dari semut sialan. Siti, suamimu sudah meninggal. Aku rasa kamu dan putrimu butuh seorang pria untuk merawat kalian. Pikirkan. Bersamaku, Rudy, tidak buruk. Pak, mimpi kali. Tidak buruk, kuda betina yang galak, aku suka. Itu putrimu, kan? Dia imut. Aku tidak punya banyak hobi, tapi aku suka mengurus anak-anak. Melihatmu di sini sendirian, jual sayur sambil mengurus putrimu, pasti kamu kewalahan. Apa yang kau lakukan? Pergi, bawa gadis kecil ini ke kantor, temanin dia. Siap. Aku mohon, jangan sakiti putriku. Aku mohon. Jadi kau tahu, apa yang harus kau lakukan sekarang? Siap. Kalian tetap di sini. Jaga anak Siti. Aku akan membawa Siti kembali ke kantor untuk membicarakan perubahan toko. Bapak Wijaya, silakan. Aku urus ini. Jangan khawatir, urus urusanmu. Ayo. Ayo ke kantor dan bicarakan perubahannya. Ayo, cepat. Ibu! Dasar bocah nakal. Tetap di situ.
Jangan bergerak. Dewi, jadilah anak baik. Tunggu ibu. Ibu harus pergi menandatangani beberapa dokumen. Aku segera kembali. Cepat, sialan. Kau tunggu apa lagi, sial? Pergi, bagi tugas dan cari sayuran Budi. Lewat sini. Kau tahu tidak, gadis kecil ini agak lucu. Kemari. Katakan ayah. Aku mau dengar. Kamu bukan ayahku. Kau mau mengatakannya atau tidak? Kalau tidak, aku pukul. Kamu bukan ayahku. Ayahku adalah Budi. Kamu pikir aku nggak bisa menghadapi anak nakal sepertimu? Katakan. Kalau nggak, aku pukul kamu sampai mati. Meskipun kamu pukul aku sampai mati, aku tetap nggak akan panggil kamu ayah. Kalau begitu, aku pukul saja kamu sampai mati. Seorang pria dewasa memukul gadis kecil, tidak pantas. Lepaskan aku. Saran saya, urus saja urusanmu sendiri. Kamu tahu siapa aku? Aku nggak peduli siapa kamu. Berani-beraninya menyentuh sayangku, aku akan buat kamu membayarnya. Sayang, jangan takut. Ayah terlambat. Kamu Bapak Andi dari telepon? Sayang, maaf, kami terlambat. Bajingan, Membuat masalah di pasar Jalan Beringin? Kamu akan mati di sini. Tangkap mereka. Patahkan kaki mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Ayo. Kita lebih banyak dari mereka. Apa yang kamu takutkan? Tangkap mereka. Kamu mau main jumlah? Semua, ke sini. Kamu tahu tempat ini apa? Ini pasar Jalan Beringin. Ini wilayahnya Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, dia. Bapak Wijaya yang terus kamu bicarakan itu, di mana dia? Suruh dia keluar dan hadapi kami. Saya, Rudy, kalau sudah mengincar seorang wanita, tidak pernah gagal mendapatkannya. Kalau tadi kamu pintar, saya tidak perlu angkat jari, dan kiosmu tidak akan dihancurkan. Tapi kamu membuatku mengancam putrimu. Apakah itu sepadan? Kau mengintimidasi seorang janda yang punya anak perempuan. Lelaki macam apa kau ini? Masa itu disebut mengintimidasi? Aku hanya ingin merawatmu dan putrimu. Tapi kau memaksaku bertindak ekstrem begini. Cepatlah. Aku masih harus kembali ke kios untuk jual sayur dan mengurus putriku. Ayo. Aku ingin melihat kau buka baju sepotong demi sepotong. Tidak, tidak, tidak. Gerakanmu terlalu kasar. Aku ingin kau lebih lambat. Perlahan buka bajumu, dan buat sedikit pertunjukan menggoda untukku. Ayo. Rapikan bajumu. Mulai dari awal. Ibu dibawa ke kantor oleh Bapak Wijaya. Dewi, kamu tahu di mana kantornya? Ayo. Antar kami ke kantor. Gerak. Rudy, jangan keterlaluan. Siapa yang memberimu izin untuk bicara padaku dengan nada seperti itu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja. Untuk menjinakkanmu, kuda liar kecil. Dan mengajarkanmu untuk patuh. Ayo. Coba lawan aku lagi. Aku ingin lihat.
Ayo, berteriaklah untukku. Teriak. Siapa kamu? Mau apa? Ibu! Ibu, mereka mukul ibu. Sakit. Dewi, jangan menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Ibu tidak apa-apa. Bajingan mana? Panggil orang. Tono, tunggu apa lagi? Panggil orang-orang. Kalau mau mati, bangun. Panggil krunya. Coba bunuh aku. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli siapa yang kamu bawa. Namaku Rudy. Kakakku Vincent. Beraninya kau mengganggu janda sahabat seperjuanganku? Aku tidak peduli siapa kakakmu. Aku? Andi, berhenti. Terus begini, pasti ada yang mati. Dia nggak pantas kamu kasihani. Merayap ke sini. Berlutut dan minta maaf. Coba ganggu aku lagi, ayo. Hei, berhenti. Berhenti. Tolong berhenti. Pergi. Merayap ke sana dan minta maaf padanya. Siti, aku salah. Tolong suruh mereka melepaskanku. Apa aku masih perlu ganti papan tokonya? Tidak perlu. Ucapkan lagi. Siti, aku akan ganti papan toko untukmu. Aku akan melakukannya. Kamu mau maafin dia? Andi, cukup. Aku masih harus berjualan di pasar ini. Kalau ada lain kali, aku akan bikin kamu nyesel lahir. Mengerti? Aku Andi. Suaminya adalah Budi, dia saudaraku. Mengerti? Ayo, Siti. Kami antar kamu pulang. Bos, Andi mukul aku. Tolong bunuh dia. Jangan pedulikan rumah tua ini. Silakan masuk. Siti, bicara seperti itu berarti kamu meremehkan ikatan kita dengan Budi, kita kawan yang sudah bersama melewati neraka. Kita sudah melewati semuanya. Maaf, kawan. Kami baru tahu hari ini tentang keadaanmu. Kamu seharusnya memberitahu kami. Kamu memilih menanggungnya sendiri daripada menghubungi kami. Masalah sebesar itu? Kenapa tidak kau beritahu kami? Siti, jika kamu memberitahu kami lebih awal, mungkin Budi bisa diselamatkan. Kanker hati stadium akhir. Kata dokter tidak ada obatnya. Dia kesakitan, obat pereda sakit pun tidak mempan. Saat tidak ada jalan keluar, aku berpikir untuk menghubungi kalian. Budi melarangku. Dia bilang kalian akan tinggalkan semua urusan dan menghubungi kalian hanya akan merepotkan. Beristirahatlah dengan tenang, kawan. Di kehidupan selanjutnya, kita tetap bersaudara. Budi, mulai sekarang, Dewi adalah putriku. Aku juga akan memperlakukan Siti seperti keluarga. Kami sudah cukup merepotkanmu hari ini. Kami tidak bisa. Siti, jangan terlalu formal. Keluarga, selain ibu dan ayah, bisakah Dewi punya lebih banyak keluarga? Tentu saja. Kita semua keluargamu. Aku akan pergi memasak untuk kalian.
Ibu, ini dari Bapak Andi. Kartu namanya ada di dalam. Dia bilang kamu bisa menemuinya jika butuh sesuatu. Bapak Wijaya, tentang proyek itu, saya punya beberapa ide baru. Bang, dengar, bajingan Andi itu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Aku akan membunuhnya. Bagaimana kamu bisa dipukuli begitu parah? Anak buahmu tidak berguna. Kru Andi menjatuhkan mereka semua, menghabisi mereka. Kamu tidak tahu betapa keterlaluannya para bajingan itu. Mereka membuatku berlutut dan sujud pada seorang wanita dan minta maaf. Beraninya dia mempermalukan saudaraku sendiri seperti itu? Dia mencari mati. Leo, Andi, apa yang kamu temukan? Andi berusia 48 tahun. Pendiri Segar Puncak. Dia memiliki reputasi bagus di Arkadia. Setia dan terhormat. Dan seorang veteran. Bertugas selama 8 tahun. Memperoleh berbagai penghargaan militer. Setelah diberhentikan dengan hormat karena cedera, ia mengumpulkan veteran cacat dan mendirikan Segar Puncak. Dalam 5 tahun, dari nol, menjadi perusahaan pemasok hasil bumi teratas di Arkadia. Perusahaan mempekerjakan veteran cacat dan lebih dari 200 veteran. Segar Puncak. Cakupan bisnis mereka, apakah kamu sudah menyelidikinya secara menyeluruh? Ya, sudah. Terutama Megamart, Pangan Hemat, dan Jalan Segar, memasok supermarket besar. Bagus. Ini membuatnya lebih mudah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kapan kita akan memancing Andi dan anak buahnya keluar dan menghajar mereka? Ini tahun berapa? Kalian cuma tahu berkelahi? Apa itu menyenangkan? Apa gunanya memukulinya? Apakah dia akan pernah menyerah? Saya akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Sungguh? Lalu apa rencananya? Kebetulan saya tahu pemilik supermarket ini. Leo, sampaikan pada Bapak Kusuma dari Megamart, Bapak Pratama dari Pangan Hemat, dan Bapak Lestari dari Jalan Segar. Katakan ini sebagai bantuan untuk Bapak Santoso, dan mereka harus berhenti bekerja sama dengan Segar Puncak. Saya akan mengaturnya akhir pekan ini dan mengundang mereka. Bapak Wijaya, saya akan segera melakukannya. Tunggu. Saat kita makan malam, juga undang Bapak Santoso. Dengan Bapak Santoso di sana, mereka semua akan datang. Sebenarnya, lupakan. Saat kau mengundang mereka, katakan saja Bapak Santoso akan hadir. Saya sendiri yang akan meminta Bapak Santoso. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kembali bekerja. Vincent, kau yang terbaik. Saya bersumpah, saya akan balas dendam padanya untukmu. Bapak Santoso, ini ginseng liar berusia 100 tahun, silakan diterima. Senang bertemu Anda. Tidak usah bawa oleh-oleh. Bapak Santoso, saya datang untuk meminta bantuan. Saudara saya, Rudy telah diintimidasi oleh Andi dari Segar Puncak. Saya ingin Anda membantu saya mengatur sandiwara. Andi? Ya. Andi dan anak buahnya memukuli saudara saya. Saya sudah mengajak beberapa pemilik supermarket untuk berhenti membeli hasil bumi mereka. Saya mengatur makan malam minggu ini dan ingin Anda hadir. Saya pernah dengar tentang orang ini. Perusahaannya mempekerjakan banyak veteran cacat pensiunan. Oh, ayolah. Dia melakukan itu hanya untuk menghindari pajak. Dia sengaja mempekerjakan penyandang disabilitas untuk bekerja padanya, bukan karena dia ingin merawat mereka. Faktanya, semua itu demi keuntungannya sendiri. Baiklah. Saya akan datang, hari Sabtu. Kau bisa pulang sekarang. Tentu. Saya akan pergi sekarang. Saya biarkan Anda beristirahat. Alvin, selidiki Andi ini. Apakah dia benar-benar mengeksploitasi rekan-rekan veteran cacatnya untuk penggelapan pajak? Ya, saya akan lakukan. Bos, kita ada masalah. Ada apa? Bapak Kusuma dari Megamart baru saja menghentikan pasokan. Bapak Lestari. Kami sudah lama setia dengan Jalan Segar. Tapi sekarang, Bapak Lestari juga mundur.
Bapak Pratama, Bapak Wijoyo, berhenti mengirim sayuran. kami sudah akrab bertahun-tahun, apa masalah arus kas? Kita bisa negosiasi ulang syaratnya? Bapak Wijoyo, ini bukan soal uang. Ini tentang Anda. Anda telah menyinggung Vincent. Dengan satu kata darinya, sekarang tidak ada yang mau menerima hasil panen Anda. Vincent, Rudy. Ya. Bapak Pratama, boleh saya minta kontak Vincent? Baik. Dia preman lokal Arkadia. Minta maaf dan merendahlah. Lihat, berandal ini kehilangan ketenangannya. Bos, aku harus memperbaiki ini. Halo, Bapak Wijaya, saya Andi dari Segar Puncak. Saya tidak tahu bagaimana saya menyinggung Anda. Kamu benar-benar tidak tahu? Atau pura-pura bodoh? Rudy adalah saudaraku. Sekarang, mengerti sekarang? Ada kesalahpahaman. Begini, dari pihak saya merawat sekitar 200 veteran cacat. Jika sayuran ini tidak laku, Jangan beri aku omong kosong itu. Aku akan memberimu kesempatan Sabtu ini. Aku akan menunggumu di restoran Tianfu. Jika kamu ingin minta maaf, datang sendiri. Ingat, bawa kedua penculikmu bersamamu. Rudy, binatang itu. Dia cuma bisa ngadu ke atasan. Sekarang jelas mereka mau menjebakmu. Sabtu malam bakal berat untukmu. Bos, mungkin kamu sebaiknya tidak pergi hari Sabtu. Ini jebakan. Andi di sini tidak pernah takut pada apapun. Prioritas utama adalah menangani sayuran ini. 3 supermarket besar ini menolak sayurannya, bertonton sayuran menumpuk di gudang dingin, bahkan sayuran yang masih di ladang akan terpengaruh. Bagaimana dengan besok pagi? Bawa sayuran ke pasar. Jual sebanyak mungkin. Lebih baik daripada membiarkannya busuk. Bos, setuju. Juga, suruh anak-anak pergi sebelum subuh besok ke pasar sayur grosir dan jual dengan harga grosir, dirikan beberapa kios di pasar petani. Juga beritahu pembeli bahwa mereka belum perlu pesan. Dan jangan buru-buru panen di ladang. Aku akan siapkan anak-anak untuk pergi ke pasar grosir dan mendirikan kios. Jangan khawatir. Perusahaan sudah sampai sejauh ini melalui banyak pertempuran, besar dan kecil. Kita bisa menang kali ini juga. Benar. Rai, apa yang kamu lakukan di sini? Masuk, minum air. Tidak usah air. Jadi, aku cuma mau minta tolong untuk bantu jual sayuran. Meskipun harganya murah, tidak apa-apa. Jual sayur itu tidak apa-apa, ya? Bukankah Segar Puncak selama ini memasok ke supermarket besar? Ada apa? Dan sekarang mereka promosi di pasar petani. Apa yang terjadi dengan perusahaannya? Apa yang akan dilakukan Segar Puncak? Kali ini para petani mengirimkan sayuran lebih banyak, sayang kalau sampai busuk. Dan kebetulan Anda punya kios sayur. Rai, kamu tidak perlu berbohong padaku. Segar Puncak perusahaan sayur besar, masa mereka mau ngasih aku, seorang penjual kecil, jualan untuk mereka? Berarti ini pasti serius. Siti, jangan dipikirin berlebihan. Segar Puncak, sebentar lagi bangkrut. Kenapa kamu masih pura-pura? Sekarang supermarket terbesar di Arkadia, Megamart, pangan hemat, dan jalan segar, semuanya nggak mau produk Segar Puncak. Rai, Ini benar? tentu tidak. Di saat seperti ini, kamu masih keras kepala? Aku bilang, Andi menusukku dari belakang, dan akan kubuat perusahaannya nggak bisa jalan. Maaf, Rai, ini semua salahku karena menyeret kalian. Tidak. Dasar bocah, dulu kamu sombong banget, ya? Aku lebih suka ekspresimu waktu kamu mukul aku pakai kursi. Ayo, pukul aku. Pukul punggungku. Kalau tidak, kamu bukan laki-laki. Kamu lihat-lihat apa? Hah? Masih lihat? Terus aja lihat, aku suruh adikku batalkan makan malam Sabtu, bahkan tidak akan memberimu kesempatan minta maaf. Bapak Wijaya,
Tolonglah dan jangan terus menyusahkannya. Aku mohon. Aku lepaskan kamu hari ini, anak nakal. Aku akan menunggumu jam 6 sore Sabtu di restoran Arcadia. Ini satu-satunya kesempatanmu minta maaf. Jangan gagal kali ini. Cari cara untuk menebus kesalahanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah makan lagi. Rai, demi aku, kau terkena pukulan untukku. Jangan bilang begitu, Siti. Jika Budi tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, aku tidak akan ada di sini hari ini. Melindungimu dan Dewi adalah hal minimal yang bisa kami lakukan untuk Budi. Rudy ini benar-benar pengecut. Sabtu malam, entah bagaimana dia akan mengacaukanmu. Aku sudah bertarung setengah hidupku dan sudah melihat semuanya. Jangan khawatir, Siti. Kau dan Dewi jalankan saja kios kalian. Sedangkan urusan pria sejati, serahkan pada kami pria sejati. Aku pergi sekarang. Yu, ada apa dengan Bapak Rai? Tidak apa-apa. Bapak Wijaya, saya bawakan beberapa oleh-oleh khas daerah, teh asli sebelum Qingming dari desa Longjing. Sampah apa ini? Berani-beraninya bawa ini untuk bos saya? Tidak apa-apa. Wajar saja kalau tanda terima kasih kecil tidak menarik perhatian Bapak Wijaya. HMPH. Apa saya bilang kamu boleh duduk? Saya memberi kamu kesempatan untuk minta maaf, dan kamu datang terlambat. Sepertinya kamu bahkan tidak menganggap bos saya serius. Kita sepakat jam 6. Kami datang setengah jam lebih awal. Itu tidak terlambat, kan? Kalau saya bilang kamu terlambat, ya terlambat. Apa, kamu punya masalah dengan itu? Saya peringatkan kamu. Jangan keterlaluan. Saya akan bertindak sesuka saya. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya sudah lama mendengar tentang Anda, Bapak Wijaya. Saya akan minum 3 gelas untuk Anda, Bapak Wijaya. Anggap saja itu permintaan maaf saya. Hamha. 3 gelas sebagai permintaan maaf? Baiklah, tapi... Apa saya bilang kamu boleh pakai gelas itu? Bawakan gelas anggur. Kau mau bunuh aku? Itu gelas raksasa. 1 gelas itu 1 botol. Itu kebanyakan. Ayo keluar dari sini. Kita selesai di sini. Tepat. Aku belum pernah melihat kekerasan seperti itu. Pintunya di sana. Silakan, pergi. Setelah kalian pergi, jangan salahkan kami jika kami kejam. Kau anak. Tono, Guntur, mundur. Andi. Mereka. Kami punya lebih dari 200 kawan di perusahaan. Jika kami pergi, bagaimana dengan mereka? Hahaha, baiklah. Karena Bapak Wijaya sudah bicara, kami akan ikuti caramu. Aku akan habiskan 3 gelas ini. Minum, berandal. Aku hanya kasihan padamu hari ini, memberimu minuman keras yang enak. Biasanya, kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan meminumnya. Bapak Wijaya benar-benar jagoan. Ya. Bapak Wijaya penuh gaya. Ya, ya. Untukmu. Andi. Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Minuman keras yang enak. Tidak akan membunuhmu. Tinggal 2 gelas lagi, tenang. Dasar bajingan, kamu sudah keterlaluan. Percayalah, aku akan bunuh kamu sekarang. Bunuh aku? Silakan. Ayo. Lakukan. Kamu lebih baik bunuh aku hari ini, atau besok, yang mati adalah seluruh perusahaannya, Rudy.
Bapak Wijaya. Jadi, jika setelah saya habiskan 3 gelas ini, Anda akan melepaskan Apex? Itu tidak ada apa-apanya. Aku bahkan belum melihat ketulusanmu. Dan kamu berani datang kepadaku meminta jaminan? Santai saja. Minuman keras yang enak. Minumnya cepat. Jangan sampai muntah semua. Sayang sekali. Benar, Bapak Kusuma? Betul. Siapa yang biasa minum minuman keras seenak ini? Andi, berhenti minum. Bukankah aku sudah bilang? Minuman yang enak, jangan tumpahkan. Apa kau mengabaikan semua yang kukatakan, dan kau juga tidak menghormati kakakku, ya? Jilat setiap tetes terakhir minuman itu di lantai. Atau, puncakmu dan karyawanmu akan hancur bersamamu hari ini. Apa? Tidak bisa melihat di mana minumannya, ya? Seseorang, bawakan aku baskom air. Ayo kita sadarkan Bapak Wijoyo. Kau yang minta, ya? Tidak. Jika kita merusak warung sekarang, Andi akan minum semua itu dengan sia-sia. Aku akan menjilatnya. Ayo pergi. Andi, ayo pergi. Melihatmu seperti ini lebih menyakitkan daripada mati. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, kawan-kawan di puncak, para veteran yang pensiun karena cedera, apa yang akan mereka lakukan? Mereka mengandalkan puncak untuk menafkahi keluarga mereka. Andi, bangun, cepat. Jangan sakiti mereka, Bapak Wijaya. Ini semua salahku. Tolong, ampuni mereka. Oh. Siapa yang kita punya di sini? Kau ya, penjual sayur kotor. Kau tidak lain hanyalah janda penjual sayur kotor. Apa hakmu memohon padaku? Aku salah. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Tolong, biarkan mereka pergi. Minta maaf? Baik. Karena kau ingin minta maaf, maka daripada Andi, jilat anggur itu dari lantai. Siti, urusan ini, kita yang mengurusnya. Rai, aku tak bisa membiarkan kalian menanggung ini demi aku. Jika Budi melihat dari surga, dia pasti akan menyalahkanku. Siti, ulanglah sekarang. Kami sudah melihat semuanya. Jika kami membiarkanmu diperlakukan salah hari ini, bagaimana kami bisa menghadapi Budi? Bapak Wijaya, aku akan menjilatnya sekarang juga. Tolong jangan membuat masalah bagi mereka. Siti? Tidak. Baiklah. Aku akan duduk di sini dan melihatmu menjilatnya. Tidak, Siti. Jangan pedulikan pengecut ini. Rudi, kau bully perempuan, bajingan. Laki-laki macam apa kau? Kalian yang bully dia. Kalau bukan karena kalian yang memaksa membelanya, dia pasti sudah bersamaku sekarang, hidup enak. Benar, kan? Guntur, jangan provokasi dia lagi. Aku yang menyeretmu ke masalah ini. Asal bisa membantu puncak, aku rela melakukan apa saja. Rudi. Dia janda seorang veteran. Berani kau? Kenapa tidak berani? Saudaraku Presiden Grup Wijaya. Veteran tidak berarti apa-apa. Dengar, hari ini dia harus jilat anggur di lantai supaya aku maafkan kalian. Itu satu-satunya cara. Aku ingin kalian tahu rasanya penghinaan yang sesungguhnya. Ini semua salahku. Bapak Wijaya, akan saya lakukan. Saya akan jilat anggur di lantai sekarang. Jilat sampai bersih. Setelah ini bersih, datang ke kantorku, jilat lagi nanti, kalau bisa memuaskanku, akan kulepaskan mereka. Bagaimana? Kalau tahu begini, kenapa dulu melawan? Kalau dulu kau menuruti aku.
Wah, wah. Kau berani memukul adikku di depanku? Sepertinya kau ingin mati. Lihat siapa yang berani. Siti, bangun. Rudy, bagaimanapun kau menghinaku, demi puncak, aku sudah menahan semuanya. Tapi menggunakan urusan laki-laki untuk menindas seorang wanita, aku, Andi, tidak bisa membiarkan ini. Andi, aku bilang, aku. Kau tidak akan keluar dari sini dengan kakimu. Tidak masalah. Hamha. Kau yakin dengan ini? Kau datang ke sini untuk minta maaf. Karena aku datang untuk minta maaf, dan memohon agar kau menyelamatkan, puncak, tidak peduli seberapa kau menghina dan mempermalukanku, aku bisa menerimanya. Tapi kau menindas janda rekanku, itu, aku tidak akan biarkan. Kau telah mengantarkan hasil bumi sebelum fajar, bekerja siang malam membangun semua ini. Dan sekarang demi seorang wanita, kau ingin membuang semuanya, dan membuat semua karyawan perusahaan kehilangan rumah? Apakah itu sepadan? Andi. Jangan lakukan ini, Andi. Jika aku tidak bisa melindungi janda rekanku, bagaimana aku bisa menghadapi saudaraku yang sudah tiada? Hentikan omong kosong. Apalagi yang kau punya, ayo. Baik. Karena kau memintanya, jangan salahkan aku jika aku kasar. Masuk ke sini. Apa? Sekarang kamu takut? Tadi mana? Rudy. Ini masyarakat yang punya hukum. Jika sesuatu terjadi pada kami hari ini di sini, kamu juga tidak akan lolos. Masyarakat yang punya hukum. Itu membuatku tertawa. Biar ku beritahu, di sini, saudaraku adalah hukum. Dia adalah segalanya. Membunuhmu semudah menginjak beberapa semut, sesederhana itu. Jangan bilang aku terlalu keras, karena tidak memberimu satu kesempatan terakhir. Berikan janda itu padaku. Biarkan aku pergi ke sebelah, dan bersenang-senang. Jika aku senang, aku akan kembali dan melepaskanmu. Hentikan omong kosong. Rudy, meskipun kami beberapa orang tidak berhasil keluar hari ini, kamu tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Baik. Andi, kamu sendiri yang memulainya. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya masuk tapi tidak pernah keluar. Tangkap dia. Berhenti. Paman Rai, dasar bajingan. Mengintimidasi dengan jumlah? Begitu? Saat aku pergi berperang, aku bisa melawan belasan orang sepertimu. Ayo. Coba gerak. Bahkan yang tua dan cacat ikut datang? Kehilangan anggota tubuh dan segalanya, datang untuk menghiburku. Kami mungkin tua dan cacat, tapi hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Sebelum aku biarkan kamu mengintimidasi janda seorang veteran. Kau yang minta. Tangkap dia. Cukup. Sudah cukup? Maaf, Bapak Santoso, karena mengganggu Anda. Vincent. Bapak Santoso. Di sini. Anda memanggil saya ke sini hari ini. Untuk apa sebenarnya? Tentu saja. Saya mengundang Anda ke sini untuk berkumpul. Dan makan, untuk menunjukkan rasa hormat. Kalau makan, lakukan dengan benar. Semua keributan ini. Anda apa? Saya merasa Anda sedang pamer mengintimidasi orang atas nama saya. Saya beritahu. Ini tidak baik. Ya, Bapak Santoso. Itu kesalahan saya. Saya lelah. Kakimu. Apakah sakit saat musim berganti? Tidak sakit. Tidak apa-apa. Baiklah. Semua keluar. Kalian berdua, berhenti di situ. Jangan berani. Apa? Perkataanku tidak berarti? Bapak Santoso, jangan marah. Dia tidak tahu apa-apa. Biarkan saya mengantar Anda keluar. Tidak usah. Kalian berdua, bawa dia dan pergi. Bapak Wijaya, kami pamit sekarang. Kami tidak ingin mengganggu. Tentu. Bapak Wijaya, sampai jumpa. Kami tinggalkan Bapak. Bapak Wijaya. Sampai jumpa. Vincent.
Mereka menghinaku seperti itu, kenapa kamu biarkan mereka pergi? Dasar bodoh. Orang tua itu marah, tidak lihat? Orang tua itu kesal. Tapi kamu tetap tidak mau melepaskan mereka. Mereka menghinaku seperti itu. Hei, kebaikan kakek terhadap Bapak Santoso, sedikit bantuan yang dia kumpulkan, hampir kau hancurkan semua. Tanpa izin Bapak Santoso. Dari mana keluarga Wijaya dapat proyek? Yah, masa aku diam saja dipukuli? Lagi pula, Grup Wijaya, lihatlah sejauh mana perkembangannya. Kau presiden Grup Wijaya. Kenapa takut sama orang tua yang sudah separuh jalan ke kubur? Orang tua itu, apa yang kau tahu? Tanpa persetujuan Bapak Santoso, apakah keluarga kita bisa mendapat banyak proyek? Kau bermimpi. Dia orang yang tidak akan bertahan lama. Masa dia sekuat itu? Bodoh, kau tidak mengerti. Enya dari sini, kembali ke pasar kecilmu yang jelek itu. Jangan berdiri di sini bikin kesal. Bang, aku peringatkan kau. Jangan kau main-main lagi. Kalau orang tua itu tahu kau masih mengganggu para veteran itu, Grup Wijaya akan kena masalah besar. Dan aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Keluar. Tidak. Aku perlu menenangkan orang tua itu sebelum dia marah dan diam-diam menjegal aku. Bapak Santoso, Anda sedang bersemangat. Kebetulan sekali, saya membawa teh musim semi terbaik tahun ini. Suruh Alvin menyeduhnya sekarang. Biarkan aroma tehnya menambah kenikmatan Anda, Bapak Santoso. Di usia saya, teh musim semi tidak cocok untuk saya. Saya baru menyeduh teh hitam premium. Duduklah dan nikmati bersama saya. Silakan, Bapak Santoso. Kemarin, Anda berbaik hati hadir di sini. Tapi adik saya yang bodoh itu merusak suasana hati Anda. Saya sungguh minta maaf, Bapak Santoso. Vincent, kakekmu sudah tiada. Lebih dari 20 tahun sekarang. Ya. Tahun saya kembali, saya menanam pohon ini di taman. Saya mengubur pelang nama kakekmu di bawah pohon ini, 38 tahun. Pohon itu tumbuh tinggi, kuat, dan lurus. Benar-benar menyerupai karakter kakekmu. Ya. Saya besar mendengar cerita tentang kakek. Dan saya tidak pernah berani melupakan nilai-nilai keluarga Wijaya tentang integritas dan kebaikan. Mungkin saya kurang memperhatikan, tapi dengan pohon yang menjulang ini, batang yang kokoh tidak berarti cabang-cabangnya tidak akan tumbuh bengkok. Agar pohon tumbuh subur, ia perlu dipangkas secara teratur. Jika tidak dipangkas, suatu hari, bahkan batangnya bisa ikut melenceng. Katakan, benar bukan? Ya, Anda benar, Bapak Santoso. Rudy, lihat apa yang kau lakukan, bodoh. Jika keluarga Wijaya menderita karena orang tua itu tidak senang, aku tidak akan melepaskanmu. Bapak Kusuma dan orang-orangnya masih tidak mau membeli sayuran kita. Jika Vincent tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan berani membeli. Lagi pula, properti tempat mereka menjalankan supermarket semuanya milik keluarga Wijaya. Dengan musim panen tiba, jika kita tidak membeli sayuran petani, sayuran itu akan busuk di ladang. Setahun kerja keras akan sia-sia. Tapi jika kita beli dan tidak bisa menjual, kita tidak mampu tanpa arus kas. Bahkan jika saya ingin membayar petani dulu, tidak banyak yang tersisa di rekening. Masuk. Andi. Hasil bumi yang tidak terjual di gudang dingin, menumpuk hingga penuh. Beberapa petani datang ke perusahaan. Sepeda motor roda 3 mereka penuh dengan hasil bumi yang dipetik pagi ini dari ladang, sayuran segar. Masih bisa kita ambil? Ambil. Tidak peduli sebesar apa tekanannya, saya akan mencari cara untuk melewatinya. Tidak ada dana, saya akan menggadaikan rumah untuk pinjaman. Kita tidak boleh membiarkan para petani dan kawan-kawan lama ini kehilangan pekerjaan mereka. Tapi jika kita beli dan tidak bisa menjualnya, tekanan itu akan jatuh pada kita. Paman Rai, jangan takut. Karena Andi bilang ambil, kamu boleh saja mengambilnya.
Tidak peduli sebesar apa masalahnya, kita akan menanganinya. Kita tidak boleh mengecewakan para petani ini. Benar. Jika supermarket tidak mengizinkan kita menjual, paling buruk, kita akan berjualan di pasar petani atau mendirikan kios di pinggir jalan. Saya tidak percaya bahwa sayuran ini, yang ditanam sendiri oleh petani, tidak bisa terjual, Andi. Tidak peduli apa yang terjadi pada Segar Puncak mulai sekarang, selama kamu memberi perintah, saya tetap prajuritmu. Tidak peduli apa yang kamu minta kami lakukan, kami bersedia. Andi. Saya tidak mengganggu, kan? Tentu tidak. Siti, masuklah. Siti? Orang-orang ini? Orang-orang baik ini adalah pedagang yang menjual sayur di pasar bersamaku. Mereka dengar apa yang terjadi pada puncak dan menawarkan bantuan. Mereka datang untuk membeli sayur secara grosir. Bapak Wijoyo, beberapa tahun lalu, pamanku keluar dari tentara dan menganggur. Anda mempekerjakannya di puncak, dan hidupnya berubah. Sekarang puncak dalam masalah, kita tidak bisa diam saja. Tepat. Sepupuku adalah pria cacat yang Anda bantu dengan donasi sebelumnya. Ketika dia tahu aku akan menemuimu hari ini, dia memastikan untuk memberitahuku agar berterima kasih secara langsung. Bapak Wijoyo, tenang saja. Saya tahu setiap pasar pagi di kota. Besok, suruh seseorang bawa sayurnya, berapapun jumlahnya, kita akan jual semua, tidak masalah. Dan jangan lupakan aku dan Dewi. Dewi menulis poster pengumuman hari ini, dengan tangan sendiri, aku akan menggantungnya di kios kita sebentar lagi. Sayuran Budi akan mengadakan obrol besar besok, tepat di depan kios kita. Andi, kamu harus memberiku banyak sayur. Jangan biarkan aku tutup kios terlalu cepat. Itu akan luar biasa. Terima kasih semuanya. Aku tidak tahu banyak hal lain, tapi sayur adalah keahlianku. Andi, serahkan saja pada kami untuk masalah sayur. Kami akan menjual semuanya hingga habis. Jadi tunggu apa lagi? Kumpulkan teman-teman lama, dan suruh mereka bawa sayur besok pagi. Kita tidak bisa hanya duduk diam. Ayo buka lapak di pinggir jalan, dan jual sebanyak mungkin. Ayo pergi, sekarang juga. Suruh semua orang menyiapkan sayur. Besok pagi, kita akan bagi menjadi 3 tim. Ikuti aku, kawan. Pertempuran baru dimulai. Pertarungan ini, kita harus menang, apapun yang terjadi. Benar. Bersatu padu sebagai satu, kita tak terhentikan. Benar. Bersatu padu sebagai satu, kita tak terhentikan. Di sini, Andi. Kau bahkan menyisihkan tempat untuk kami, Siti. Tentu saja. Sayuran ini terlihat rapi dan segar, orang-orang tidak bisa lewat tanpa membeli. Dalam pengumumanku kemarin, aku bilang sayuran kita langsung dari ladang. Mereka super segar. Kamu, si pintar. Jadi apakah aku melakukannya dengan baik? Bagus, kau melakukannya dengan luar biasa. Kau sangat membantu Bapak Andi. Begitu kita menjual semua sayuran hari ini, aku akan membelikanmu es krim. Oke? Oke. Ibu Susanto, kau di sini begitu pagi? Tentu saja. Yah, aku melihat pengumumanmu kemarin, dan bangun pagi-pagi sekali hanya untuk membeli sayuranmu. Sayuran ini langsung dari ladang. Super segar. Ibu Susanto, beli lagi tolong. Aku akan bilang ibuku untuk memberimu diskon. Tentu. Sayuran ini sangat enak, aku harus beli lagi. Berikan aku tas. Pindah. Sayuran di lapak ini tidak memenuhi standar. Jangan repot-repot beli di sini. Pergi. Sayuran ini kelihatannya bagus. Ada apa dengan mereka? Siapa kamu? Ada yang bisa saya bantu? Kalau tidak, minggir. Jangan halangi jalan saya ke sayuran. Promo hari ini di Sayuran Budi tidak dilaporkan ke kantor pengelola pasar. Jika Anda membelinya, itu pelanggaran, kami akan menyitanya, dan mendenda Anda juga. Bu, saya ada urusan. Saya lihat-lihat dulu. Nanti saya kembali lagi. Ibu Susanto. Bapak Wijaya, saya menyewa kios ini, dan saya bayar biaya pengelolaan tepat waktu. Tidak pernah ada aturan tentang melaporkan hasil bumi sebelumnya. Kenapa hari ini diwajibkan? Karena hasil bumi hari ini berasal dari sumber yang tidak jelas. Biarkan saya bilang sesuatu, jangan cari masalah dengan saya. Sayuran ini dipasok oleh Segar Puncak. Maksudmu sumber tidak jelas? Oh, lihat.
Ada banyak ulat di sana. Kalau orang memasak dan memakannya, pasti mereka akan sakit. Guru saya bilang hanya sayuran tanpa pestisida yang punya ulat kubis. Itu sehat untuk dimakan. Bapak Wijaya, ini dari kebun petani sendiri. Sayuran rumah. Tidak ada laporan, tidak boleh jual. Mereka tidak bisa dijual di sini. Hei, kalian, buang semua sayuran ini. Buang semuanya. Tidak, Bapak Wijaya. Pengelola pasar mengawasi kios. Apakah kontrak sewa mewajibkan melaporkan hasil bumi? Saya bilang iya, jadi iya. Ini wilayah saya. Apa yang bisa kamu lakukan? Minggir. Persetan. Rudy, kamu sengaja melakukan ini. Hemfe. Sadarlah. Saya bos di pasar ini. Kalau saya bilang sayuran itu jelek, itu jelek. Kalau saya bilang tidak boleh jual, ya tidak boleh. Keluarkan sekarang, atau saya panggil anak buah saya untuk membuangnya. Hancurkan semuanya. Bapak Wijaya, saya mohon, hentikan tendangan Anda. Ini semua hasil kerja keras para petani sayur dan veteran. Astaga. Lihat kamu menangis, indah sekali. Bagaimana kalau? Rudy, saya peringatkan kamu. Aku tidak akan bertele-tele, Andi. Hari ini aku akan terus terang. Di pasar ini, apapun yang kamu katakan atau lakukan, tidak ada satupun sayur yang akan terjual. Tono, panggil beberapa orang untuk menjaga ini. Jika ada pelanggan datang, usir mereka, satu persatu. Jika hari ini di pasar ini mereka menjual satu sayur pun, kamu tidak usah masuk kerja besok. Siap, Bapak Wijaya. Dengar, sayur-sayuran ini tidak sesuai aturan, tidak boleh dijual, kepung mereka, dan usir siapapun yang mendekat. Siap. Ayo, tidak ada jual beli di sini. Maaf, Andi. Aku seharusnya tahu bahwa pengecut Rudy tidak akan melepaskannya. Apa yang kamu katakan, Siti? Yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk menjual sayur-sayuran ini. Bapak Andi, saya punya ide. Ada ide? Kemarin saat saya menulis pengumuman, saya khawatir orang tidak akan melihatnya. Jadi saya berpikir untuk memasang beberapa di luar pasar. Saat saya memasangnya, orang datang bertanya, apakah kami sedang mengadakan promosi di pintu masuk pasar? Jika mereka tidak mengizinkan kita menjual di dalam pasar, kita bisa bawa kerat-kerat kita keluar untuk menjual. Kita bisa pindahkan promosi ke pintu masuk. Dengan pengumuman kita terpasang di sana, kita bahkan tidak perlu berteriak. Benar, kamu benar. Anakku pintar sekali. Pantas saja kamu si pintar kesayangan ibu. Apa yang kita tunggu? Ayo pindahkan sayurnya. Ikuti kami. Bos kecil Dewi, ayo mulai promosinya. Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia mau? Di sini bawa semuanya pergi. Apa yang kamu lakukan? Kami tidak menjual lagi. Kami membawa pergi sayur-sayurannya. Hamha. Bagus kamu tahu mana yang baik untukmu. Pergi. Promosi sayuran Budi dimulai. Murah, sayuran segar, baru dipetik dari ladang. Ayo lihat. Berapa harga ini? $1.50 per pon. Kenapa murah sekali? Karena segar puncak kami mendapatkan langsung dari petani. Petani-petani ini sudah bekerja sama dengan kami bertahun-tahun. Mereka tidak menaikkan harga, jadi murah. Oh, saya tahu Segar Puncak. Mereka memasok supermarket besar. Kualitas bagus. Sayuran langsung dari petani segar puncak sedang diskon. Andi mengambil semua sayur. Hampur. Sepertinya dia tahu kapan harus mundur. Dan dia berani bawa sayurnya untuk dijual di pasar saya. Bodoh buta. Tepat sekali. Si bodoh buta. Bapak Wijaya memberinya keringanan. Dan dia masih berani muncul. Pasti sayur yang tak terjual akan busuk di gudang. HEBH. Pasti. Kau pikir aku akan biarkan dia jual barangnya dan dapat uangnya kembali? Tentu tidak. Bagaimana dengan janda itu? Masih menangis di sana? Tidak. Dia pergi bersama Andi dan membawa sayurnya. Mereka pergi bersama. Dengan putrinya, mengikuti Andi. Kemana mereka bawa sayur? Di luar pasar. Bodoh. Mereka pindahkan sayur ke luar pasar, dan kau tidak bilang padaku, di luar pasar bukan wilayah kita. Bodoh tak punya otak.
Bukan wilayah kita bukan berarti kita diam saja, kau bodoh dan bebal. Ayo kita periksa. Bagaimana kabar Andi? Rudy memberinya masalah, dia menyerah, pagi-pagi sekali, banyak truk pengiriman meninggalkan gudang puncak, menuju berbagai pasar. Andi secara pribadi ikut dengan mereka ke lapak-lapak pasar untuk mendirikan lapak jalanan. Oh, lapak jalanan. Bos besar yang tahu kapan harus merunduk. Bagus, dia bayar penuh di muka dan beli sayur petani. Karena supermarket tak mau ambil barangnya. Kalau dia tidak jual di jalan, puncak akan segera runtuh. Setidaknya jualan di jalan adalah solusi sementara. Kemarin, petani sayur dan buah memetik hasil segar dan mengirimnya ke puncak. Meski begitu, mereka gigit gigi dan menerima semuanya. Karakter Andi sungguh kuat. Menanggung semua tekanan sendiri, tidak membiarkan petani buah rugi. Dia pria baik, bukan hanya baik hati, tapi juga pintar. Di mana dia sekarang? Di pintu masuk pasar. Ayo, pergi lihat. Bisnisnya kelihatan bagus. Iya, sayuran puncak paling bagus. Dan harganya murah. Tanggapan pasar sangat bagus. Ambil sayuran. Untuk kawan-kawan lamaku. Atur pengiriman untuk semuanya. Untuk meningkatkan penjualan Andi. Oke, Bapak Santoso. Saya pulang ke rumah malam ini. Saya harus bawa beberapa untuk ibu saya juga. Minta beberapa orang datang membantu. Samarkan mereka sebagai relawan. Lihat betapa sibuknya mereka. Bahkan yang kecil berlarian. Siap. Bapak, silakan lihat. Ini dari segar puncak, segar dan murah. Gadis kecil. Kami punya keluarga besar. Jadi saya harus beli lebih banyak. Tunjukkan saya. Baru dipetik dari ladang, super segar Bapak. Itu saja? Mungkin tidak cukup. Ya, truk puncak ada di sana, banyak lagi di atasnya. Sayuran apa yang Bapak mau? Katakan saja, saya ambilkan. Tomat ini kelihatan bagus. Beri saya 1 peti. Kentang tahan lama. 2 peti. Yang ini dan yang ini, 1 peti masing-masing. Tunggu Bapak. Sayuran hijau ini tidak tahan lama, Bapak harus beli yang segar. Kalau Bapak beli sebanyak itu, Bapak akan membuang yang tidak bisa dimakan. Jangan khawatir. Kami punya keluarga besar. Lagi pula, saya tidak bisa menyimpan sayuran bagus ini sendiri. Saya harus bagi dengan keluarga dan teman, kan? Cepat, catat. Saya masih ada yang mau dibeli. Baik. Saya catat, silakan. Ini sayur Anda, gadis kecil. Oh, terima kasih. Dia pikir dia bisa jual sayur di pinggir jalan, dan aku tidak bisa menghadapinya. Bapak Wijaya, kami hanya bisa mengelola di dalam pasar. Jalan di luar. Tidak berada di bawah yurisdiksi kami. Benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan, apa katamu? Iya. Bahkan jalan tepat di depan pasar dilarang. Itu mempengaruhi penampilan kota. Aku akan pergi mengusir mereka. Atau aku akan memanggil inspektur kota. Ambil van. Oke. Aku lakukan. Andi, kamu cukup pandai mencari celah. Hari ini aku akan memastikan kamu menyesali ini. Ibu, ini sayur yang dipesan oleh tuan ini. Hah? Kamu kelihatan familiar. Sudah pernah bertemu sebelumnya? Kenapa kamu membeli sayur sebanyak ini? Aku cuma punya wajah yang seperti itu. Kamu mungkin salah. Keluarga besar. Ini tidak akan cukup. Apakah kamu masih akan berjualan dalam beberapa hari? Jika begitu, aku akan kembali. Ya, kami akan. Setiap hari mulai sekarang, kami akan berjualan di sini. Kamu bisa datang kapan saja. Kamu beli banyak sekali, susah dibawa. Bisa tinggalkan alamat, kami akan antar nanti. Oh, tidak perlu. Aku punya mobil, jadi bisa bawa sendiri. Kalau begitu, aku akan bawa ke mobilmu. Ayo. Tunggu sebentar. Aku akan bawa mobil ke sini. Lebih mudah. Kamu baik sekali. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Tunggu saja. Aku segera kembali. Hei, lihat siapa itu? Kamu lagi. Apa? Mereka tidak akan biarkan kamu menjual sayuran jelek ini di pasar, jadi kamu jualan di trotoar. Rudy, kapan kamu berhenti? Kamu tidak lihat sayurannya hancur? Ini Terus kenapa? Ini bukan tempat jual sayur. Bapak Wijaya, pintu masuk pasar bukan wilayahmu. Betul. Bukan wilayahku. Tapi menghalangi trotoar itu ilegal. Siapapun bisa melaporkannya.
Ini jalan, bukan pasar. Aku perlu lewat. Kamu menghalangi jalanku. Kamu. Kamu. Berhenti di situ. Ini dikirim oleh petani sayur, sebelum subuh. Kamu tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Sayuran sampah. Semuanya busuk. Siapa yang mau beli? Oh? Apa? Mau pukul aku? Ayo, ayo. Di sini. Kalau kamu menyentuhku, aku akan pastikan kamu busuk di penjara. Aku bilang ini demi kebaikanmu. Lihat dirimu, tua dan cacat. Di penjara, kamu dapat kamar dan makan. Itu hal yang bagus. Dulu waktu kamu di tentara, kamu hidup dari negara. Sekarang kamu masuk penjara, bukankah itu tetap hidup dari negara? Tidak ada bedanya. Iya kan? Aku, bertugas di militer adalah kehormatan seumur hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan sampah masyarakat sepertimu menodainya. Bapak Wijaya, apakah Anda baik-baik saja? Dasar bajingan, berani-beraninya kau memukulku. Kau gila atau apa? Hari ini aku akan membunuhmu. Dasar pecundang tidak berguna. Bukankah kau biasanya begitu kuat? Kau diam saja di sana. Tangkap dia. Bunuh orang tua bangka ini. Bapak Wijaya, lihat saja. Aku akan menghajarnya habis-habisan, atau namaku bukan Shen, kalian para lintah darah. Hari ini, aku akan memberi pelajaran untukmu. Kau hanya tua dan cacat, siapa yang bisa kau ajar? Orang tua bangka, kau tidak istimewa. Berhenti, jika kau berani menyentuh Paman Rai lagi, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Andi, jangan besar mulut, biarkan aku menguji kekuatanmu hari ini, lihat saja siapa yang menang. Aduh, dasar pecundang, sampah tak berguna, kau tunggu apa lagi, panggil bala bantuan. Kumpulkan semua anak buahmu ke pintu pasar sekarang. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Rudy benar-benar pengecut. Dia bawa begitu banyak orang untuk mengeroyok seorang veteran. Haruskah kita? Tunggu dan lihat, mereka punya banyak orang. Bahkan jika Andi manusia super, dia tetap tidak akan punya kesempatan. Berarti kalian meremehkan kami, para veteran pensiunan. Bapak Wijaya, jika Anda tidak mengizinkan kami jual sayur di sini, kami akan berhenti. Bukan masalah besar. Biarkan mereka pergi, dan kami akan pergi sekarang, oke? Sekarang kalian mau pergi? Terlambat untuk itu. Biarkan aku bilang sesuatu, Andi, bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Siti, bawa Dewi dan naik ke mobil. Andi, Ayo, naik. Rudy, dasar pengecut, kamu lari pulang mengadu, atau mengeroyok yang lemah dengan anak buahmu, berani lawan aku, 1 lawan 1. PAVT. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu cukup kuat untuk lawan aku? Takut, ya? Andi, apapun trik yang kamu lakukan sekarang, itu tidak akan berhasil. Hari ini, kamu tidak akan keluar dari sini. Anak buah. Ya, tangkap mereka. Bunuh Andi dan orang tua bangka ini. Paman Rai, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Awas. Aku akan bunuh kau, sialan. Rudy. Pengecut, sampah masyarakat, kau parasit, buang-buang makanan. Ayo.
Aku tak peduli meski mati hari ini. Aku akan memberi pelajaran pada kalian, para bajingan. Bapak Wijaya Andi membawa beberapa orang untuk menjual sayur di pasar. Bapak Wijaya bilang tidak, jadi dia memukul Bapak Wijaya. Apa? Saya sudah memberinya izin. Dan dia berani kembali dan membuat masalah? Bapak Wijaya, cepat datang. Kalau tidak, Bapak Wijaya kita akan dipukuli sampai mati. Di pasar, apa kamu tidak punya orang di sana? Orang-orang itu semua pecundang, Andi dan veteran cacat itu. Memukul Bapak Wijaya sampai batuk darah. Tunggu aku. Aku segera datang. Bapak Wijaya, Rudi dan Andi bertengkar lagi. Pasar itu wilayah Rudi. Berani sekali Andi bersikap sombong. Dia menampar wajahnya. Dia benar-benar ingin mati. Tapi, terakhir kali Rudi membuat masalah, Bapak Santoso sudah cukup marah. Apa maksudmu dengan itu? Apa hubunganku dengan Bapak Santoso? Rudi adalah saudara kandungku. Apakah dia benar-benar, demi orang luar, akan menyalahkan kita saudara? Tidak, bukan itu maksudku. Panggil orang kita. Pergi ke sana sekarang. Saat Bapak Santoso menyalahkanmu, aku bilang, kamu akan mendapat masalah besar. Panggil keamanan. Ikut Bapak Wijaya ke pasar. Rai, kamu harus cepat datang dan menyelamatkan Andi. Rudi membawa anak buahnya dan memukuli Paman Rai dan Andi. Bajingan itu sudah keterlaluan. Siti, kamu lindungi dirimu dan Dewi dulu. Guntur, dan aku sedang dalam perjalanan. Oke, Rai. Berhenti memukulnya. Berhenti. Berhenti. Bukankah kau sangat tangguh, Rudi? Bukankah kau bilang kita akan datang hidup-hidup dan pergi mati? Aku tidak. Tidak apa? Tidak. Membongkar kios kita, menghancurkan semua sayuran itu, atau terus mengganggu kita berulang kali. Maaf, Andi. Aku seharusnya tidak macam-macam denganmu. Dan aku seharusnya tidak menghancurkan sayuranmu. Lepaskan aku. Aku akan bayar sayurannya. Bayar? Kau bisa bayar uang, tapi bisa kau bayar kerja keras petani sayur? Mereka bekerja sangat keras menanam sayuran itu, dan kau merusaknya begitu saja? Andi, tolong. Maaf. Ini semua salahku. Berhenti memukuliku. Andi, lepaskan. Lebih baik hindari masalah. Rudi, dengar. Aku bisa tahan kau macam-macam denganku, tapi merusak sayuran petani, itu aku tidak bisa tahan. Kalau terjadi lagi, aku akan patahkan kakimu. Tidak akan. Tidak akan terjadi lagi. Tidak akan lagi. Bagus. Karena kau minta maaf, lakukan dengan benar. Minta maaf pada Paman Rai. Dasar bajingan tidak berperasaan. Kau harus minta maaf pada sayur-sayuran ini yang telah kau rusak. Minta maaf pada semua petani yang bekerja keras di tanah ini. Cepat. Aku minta maaf? Baiklah, aku akan minta maaf. Maaf. Ambil sayur-sayuran ini. Taruh dengan hati-hati di keranjang. Sayur yang bagus terbuang sia-sia. Bapak Wijaya ada di sini. Andi, aku. Kakakku ada di sini. Kau akan mati. Vincent, tolong aku. Andi. Berani sekali kau. Saudaraku sendiri, Rudi, beraninya kau melakukan ini padanya, Vincent. Kenapa lama sekali? Aku hampir dihajar sampai mati oleh bajingan itu. Kau harus balas dendam untukku. Buat mereka menyesal. Ya. Sekarang Bapak Wijaya ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Mereka terlalu sombong. Pecundang macam apa yang ada di daftar gajimu? 2 orang tua dan cacat ini memukulmu seperti ini? Dengar itu? Kalian para pecundang. Minggir. Jangan halangi jalan kakakku. Bapak Santoso. Orang-orang yang dibawa Vincent dari keamanan grup Wijaya. Banyak sekali orangnya.
Andi akan kena masalah. Mau saya ke sana dan bicarakan baik-baik untuknya atas nama Anda? Tunggu sebentar. Saya ingin lihat apakah Andi mundur. Susah bilang. Mereka terlalu banyak. Waktu itu di ruang belajar, kata-kata yang saya sampaikan ke Vincent, tidak satu pun dia pedulikan. Sudah 38 tahun sejak teman lama saya meninggal. Keluarga Wijaya, mereka sudah tidak seperti dulu, sekarang kamu takut, iya. Waktu kamu pukul Rudy, kamu sombong sekali, kan? Saya bantu kamu dengan memberi pelajaran pada Rudy. Rudy itu adikku, siapa kamu berani mendidik dia? Dia bisa hina kamu kapan saja. Dan kamu harus terima. Kamu cuma penjual sayur kotor, kamu cuma pantas berlutut kalau bicara dengan kami keluarga Wijaya. Vincent, kau orang hebat. Memerintah Arkadia seperti tiran. Tapi itu bukan berarti kau bisa seenaknya mendorong orang dan membuat mereka kelaparan. Kelinci yang terpojok pun bisa menggigit. Jangan terus menginjak harga diri kami. Hai Andi. Bahkan sekarang, kau masih belum paham, ya? Baik. Kalau begitu akan kutunjukkan hari ini siapa yang benar-benar berkuasa di Arkadia, tangkap mereka. Paman Rai. Lepaskan dia. Berhenti memukulnya, tolong, berhenti, aku mohon. Kami akan membereskan kios kami, oke, kami akan pergi sekarang. Paman Rai. Tolong, lepaskan Paman Rai. Dia sudah tua. Aku mohon padamu. Aku akan berlutut dan bersujud padamu. Tolong. Vincent, Paman Rai sudah tua, kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini, sayang. Bangun, sayang. Kita punya harga diri. Mereka tidak layak untuk dilututi. Paman Rai, apa kau terluka? Sayang, tenang, sayang. Aku tidak terluka. Bangun sekarang. Kita tidak memohon pada mereka. Vincent, selain menganiaya orang tua, apa lagi yang bisa kau lakukan? Sekarang, selain menggeram tak berdaya, apa lagi yang bisa kau lakukan? Ya, bukankah kau sombong tadi? Takut sekarang, ya. Berlutut. Berlutut dan bersujud pada kakakku. Lalu kita bisa bicara. Bapak Santoso, kakak beradik Wijaya sudah keterlaluan. Aku pikir aku harus pergi membantu. Tunggu sebentar lagi. Aku ingin melihat hal keterlaluan apa dua berandal ini yang akan mereka lakukan selanjutnya. Andi, sudah kubilang sebelumnya, jangan macam-macam denganku. Kakakku berbaik hati. Memberimu kesempatan untuk memohon padaku. Jika kau gagal lagi, aku akan memastikan setiap karyawan grup puncak hidup dalam kesengsaraan. Pengecut. Jadi, mau berlutut atau tidak? Berlutut, bersujud dengan benar, dan aku akan melepaskan orang tua itu. Andi, seorang pria punya harga diri. Kau tidak boleh berlutut pada bajingan-bajingan ini demi aku. Paman Rai. Rudy. Ayo, ayo. Ayo, hadapi aku, menggertak orang tua, ke sini, kalian berdua, yang suka menggunakan kekuasaan untuk menggertak, kalian bajingan. Kalau punya nyali, selesaikan seperti laki-laki. Banyak-banyak ngelawan satu veteran cacat. Kalian pahlawan apa? Bodoh. Kamu kira ini masih zamanmu, zaman berteriak dan berkelahi dan omong kosong persaudaraan? Tepat, buka mata dan lihat sekeliling. Lihat siapa raja sekarang. Veteran pensiunan sialan. Memangnya kalian pernah perang? Biarkan aku bilang. Di sini, kalian tidak berguna. Omong kosong. Berani-beraninya bilang begitu? Apa kalian pantas untuk prajurit yang gugur? Tanpa pengorbanan mereka, apa kalian punya yang sekarang? Zaman sudah berubah. Jangan sok hebat di depanku. Lihat dirimu sekarang. Tidak berguna. Tepat, HMPH. Bapak Wijaya benar, kalian para pecundang bangkrut benar-benar tidak berguna, tidak berguna. Zaman terus maju, tapi pengorbanan kami tidak bisa dinilai sembarangan oleh penjahat sepertimu. Kalian orang tua bangka, apa yang kalian lakukan di sini membuat keributan? Apa kalian pikir sudah terlalu lama hidup? AHMPH. Kami memang sudah cukup lama hidup, dan apakah kalian bisa mengambil nyawa kami, yang sudah tua hari ini? Tergantung pada apakah kalian punya nyali. Kamu orang tua bangka, mau mati? Aku akan kabulkan permintaanmu. Lagi pula, kamu hidup hanya membuang-buang makanan. Ya, kamu benar. Kami sudah tua. Hidup hanya membuang-buang makanan. Kau bisa bilang bahwa kami sekarang tidak berguna dan menjadi beban masyarakat. Tapi,
Kau tidak bisa menyangkal semua yang dilakukan oleh kawan lama kami yang gugur lakukan. Tanpa mereka, kau tidak akan memiliki kedamaian seperti sekarang. Mengapa bicara semua ini? Apa gunanya? Aku tidak memohon padamu untuk pergi. Itu adalah pilihan kami. Itu adalah kehormatan seumur hidup kami. Hari ini aku hanya ingin memberitahumu, saat kau membunuh mereka, sebaiknya kau bunuh kami juga, bunuh saja kami semua bersama-sama. Alvin. Di mana seragam lamaku? Maksudmu yang dari masa pengabdianmu? Ya. Aku bilang padamu, untuk selalu menyimpannya. Ada di koper di bagasi. Pergi, dan ambilkan untukku. Saya lakukan. Kakakku Budi kehilangan satu lengan dan dipenuhi luka parut untuk membawa kedamaian di negeri ini. Tapi setelah dia tiada, kamu menindas jandanya. Apa kamu ini manusia? Kami tidak pernah meminta imbalan apapun. Zaman berubah, dan kami sudah berusaha maksimal untuk mengikuti perkembangan zaman. Kapanpun, kami prajurit tidak akan pernah menjadi beban bagi masyarakat. Andi memimpin kami menarik gerobak kami sebelum subuh. Lelah setengah mati, pusing 7 keliling, hanya untuk menjual hasil panen para petani, tapi kalian menekan kami, tak bisa bangkit lagi. Bahkan untuk makan pun susah. Hasil panen petani membusuk di ladang. Kalian adalah lintah darat. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua, dengan pidato kalian yang penuh semangat, apa kalian di sini mementaskan pertunjukan teater? Kalian pikir sandiwara kecil ini akan membuat kalian keluar dari sini dengan selamat? Kecuali kalian berlutut dan minta maaf. Itu satu-satunya jalan. Benar. Kalian idiot. Apa kalian tidak dengar Bapak Wijaya? Berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin jika Bapak Wijaya sedang murah hati, dia akan melepaskan kalian. Dalam mimpimu, kami yang pernah berseragam tidak pernah menunduk. Kalau begitu kamu mencari masalah. Tidak pernah terpikir. Hari ini kita akan bersama lagi, bertarung bahu-membahu, mereka lebih banyak dari kita. Kalian takut? Takut? Apa itu? Di kamusku kata itu tidak ada. Dulu saat aku menerjang, dengan bayonet bertempur jarak dekat, aku sudah mengesampingkan hidup dan mati, biarkan mereka melihat apa itu semangat prajurit. Kami tidak tunduk pada preman lokal. Kalau begitu kamu mencari masalah. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Itu bukan urusanku. Hari ini, aku memerintahkan kalian untuk berlutut semua dan memohon maaf jika tidak hari ini. Aku akan pastikan kalian tidak akan melihat matahari besok begitu. Kalau begitu, hitung aku kau ingin aku berlutut juga? Silakan, pastikan aku tidak melihat matahari besok Bapak Santoso. Dasar orang tua bangka, dari mana kau muncul? Kenapa kau ikut campur? Dasar orang tua bangka yang tidak tahu diri. Berani-beraninya kau muncul di sini. Apa kau tidak pernah dengar paku yang menonjol akan dipalu? Hari ini, paku itu akulah yang akan menjadi hamha. Coba lihat apakah kalian berdua anak manja bisa lolos hari ini. Baik, baik. Kau bajingan tua. Karena kau ingin mati bersama mereka maka aku akan. Vincent, kenapa kau memukulku? Pukul bajingan tua di sana. Diam. Buka matamu dan lihat baik-baik ini Bapak Santoso. Bah, Bapak Santoso. Bah, Bapak Santoso kenapa? Kenapa kau di sini? Untung aku ada di sini. Kalau tidak aku tidak akan pernah tahu bahwa di dalam hatimu veteran sepertiku dan kakekmu berarti begitu kecil bagimu. Bapak Santoso terlibat dalam urusan ini dan berpihak pada orang tua-tua ini. Bukankah itu merendahkan Bapak? Diam, bodoh. Berlutut dan minta maaf pada Bapak Santoso. Bapak Santoso, saya minta maaf. Saya mohon maaf kepada Bapak HMPH. Minta maaf. Orang seperti saya, masih hidup dan hanya menyia-nyiakan makanan, tidak layak menerima maafmu. Bapak Santoso, saya tadi ngomong ngawur. Saya bicara seenaknya. Saya akan tampar mulut saya ini. Bapak terlalu baik. Bapak Santoso, saya gagal mendidik dia, berkali-kali membiarkan si bodoh ini menghina Bapak, ini semua salah saya, salah saya. Terus bersujud dan minta maaf pada Bapak Santoso. Saya tahu saya salah. Bapak Santoso, ampuni saya sekali ini. Saya bersumpah tidak akan mengulanginya.
Orang sampah sepertimu tidak pantas memakai seragam suci ini. Pergi. Saya tidak seharusnya membiarkan si bodoh ini bertindak seenaknya. Maaf. Saya mohon maaf kepada Bapak. Lepaskan saya kali ini. Saya bersumpah tidak akan mengulangi. Humph. Minta maaf? Kamu minta maaf pada orang yang salah. Kamu harus minta maaf kepada pahlawan tanpa tanda jasa di sampingku. Minta maaf pada mereka yang gugur di medan perang, para pahlawan gugur. Andi. Ini semua salahku. Bisakah kau melupakannya? Berikan aku kelonggaran. Aku akan menghubungi Bapak Kusuma dan yang lain sekarang. Mulai sekarang, hasil bumi dari Segar Puncak akan diambil alih grup Wijaya. Saya jamin Anda tidak akan kesulitan menjual. Anda akan mendapat 2 kali lipat. Atau 3 kali lipat uangnya. Setuju. Kau mempersulit saya bisa menghadapinya. Apa-apa, saya bahkan bisa melepaskan Segar Puncak. Tapi orang-orang yang kau hina hari ini adalah mereka yang mengorbankan jiwa demi perdamaian. Saya tidak punya hak untuk memaafkanmu atas nama mereka. Bapak Santoso, aku sudah menjadi monster. Ini semua salahku, semuanya. Tolong, demi kakekku, beri aku 1 kesempatan lagi. Bapak Santoso, aku berjanji pada teman lama kita. Untuk menjaga keluarganya. Jika dia bisa melihat dari atas, tahu bahwa keluarga Wijaya berakhir denganmu, 2 berandal ini, dia pasti juga menyalahkanku, bukan? Alvin, ya, Bapak Santoso, sebarkan kabarnya. Mulai sekarang, blacklist keluarga Wijaya. Bapak Santoso sudah berbicara. Mulai saat ini, blacklist keluarga Wijaya, siapapun yang berurusan dengan keluarga Wijaya, berarti tidak menghormati Bapak Santoso. Tidak, tolong, Bapak Santoso, aku mohon, tolong tarik kembali perkataanmu. Kalau tidak, keluarga Wijaya hancur. Aku mohon. Halo, Bapak Wijaya. Proyek investasi luar negeri yang kita tanda tangani minggu lalu telah dibatalkan. Mulai sekarang, kami tidak akan lagi bekerja sama dengan grup Wijaya. Mengenai pemutusan kontrak, seseorang akan menghubungi Anda untuk membahas detailnya. Selamat tinggal. Tunggu. Halo? Halo? Bapak Wijaya. Mengenai aplikasi pinjaman bisnis yang Anda ajukan bulan lalu, setelah peninjauan oleh perusahaan konstruksi kami tidak akan lagi bekerja dengan grup Wijaya. Harap segera selesaikan pembayaran konstruksi yang tertunggak. Selesaikan sekarang. Sudah berakhir. Keluarga Wijaya hancur. Bapak Santoso, tolong. Demi kakekku, kasihanilah aku. Jangan tutup grup Wijaya. Grup Wijaya bukan hanya hasil kerja seumur hidupku. Itu juga keinginan kakekku. Aku mohon, jangan biarkan grup Wijaya hancur dalam semalam. Selama ini, aku sudah membiarkanmu demi kakekmu. Mengenai kelakuanmu yang sombong, aku pura-pura tidak tahu. Jika dipikir-pikir, itu salahku. Aku mengecewakan kakekmu. Tidak, Bapak Santoso, ini semua salahku. Aku bersumpah tidak akan terulang lagi. Tolong, demi kakekku, maafkan aku kali ini saja. Terakhir kali di restoran, aku sudah memberimu kesempatan. Macan tutul tidak bisa mengubah totolnya, dan kau tidak bisa mengubah dirimu. Sekarang, semua yang kau dapatkan di bawah perlindungan kakekmu. Saatnya mengembalikan semuanya. Bapak Santoso, Bapak Santoso. Tahukah kau Bapak Santoso adalah pemegang saham mayoritas dari properti Wijaya? Bapak Santoso tidak ingin melihat Rudy sekarang. Vincent dan Tono, usir 3 parasit ini dari sini. Seret mereka keluar. Singkirkan mereka dari hadapanku. Bapak Santoso, aku hanya anak suruhan. Aku hanya mengikuti perintah Bapak Wijaya. Ini bukan salahku. Tolong lepaskan aku. Bapak Santoso, maafkan kami. Bapak Santoso, maafkan kami. Rudy. Bajingan, aku sudah bilang agar kau tidak mencolok. Kau telah menghancurkan keluarga Wijaya. Bapak Santoso, kasihanilah. Alvin. Selesaikan. Semua perusahaan layanan makanan grup hanya akan membeli sayuran mereka. Dari Segar Puncak. Iya. Bapak Santoso. Terima kasih atas dukungannya, Bapak Santoso. Dan terima kasih juga. Terima kasih sudah melepas seragam dan masih mengingat misi Anda. Terima kasih karena memberi pekerjaan kepada kawan-kawan lama ini. Terima kasih. Bapak Santoso, Anda terlalu memuji kami, itu tugas kami. Bapak Santoso, tidak usah khawatir. Kami jamin sayuran Anda langsung dari petani, baru dipetik. Diantarkan tepat waktu. Setiap saat.
Setiap hari, Anda akan makan sayuran paling segar. Baik, sangat baik. Kakek, terima kasih. Kalian semua seperti ayahku, orang-orang hebat.